Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekri Asmi Nugraha, NPM 062010101007. Di sini saya akan mempresentasikan pengelolaan proses. A. Komponen sistem operasi. Sistem operasi memiliki 3 komponen utama sistem operasi. Berikut merupakan 3 komponen yang terdapat pada sistem operasi. 1. Kontrol program. Program ini berfungsi mengendalikan program pemroses, mengatur storage, dan mengatur data. Tugas ini meliputi penempatan data, pencarian data, pengaturan instruksi, dan penjadwalan setiap komponen komputer. Contohnya yaitu job control, merupakan program yang mengendalikan job melalui komunikasi antara program pengendali dan program pemroses. Supervisor merupakan secara rutin yang mengelola pemakaian CPU, storage, alat input atau output, dan lainnya, menutup hubungan software dan hardware. Kedua, ada program pemroses. Adalah program atau kumpulan program yang disediakan untuk mengelola instruksi yang diberikan pada komputer. Contohnya yaitu penerjemah bahasa, seperti compiler, assembler, dan interpreter. Program-program pelayanan yang siap pakai seperti linked, editor, sort, dan lainnya. Ketiga, sistem input dan output. Merupakan secara rutin yang menghubungkan program dengan alat-alat luar seperti printer, plotter, dan sebagainya. B. Struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi merupakan struktur yang terdapat sistem operasi yang didasarkan pada sebuah platform, perangkat keras yang digunakannya. Berikut ini merupakan struktur sistem operasi, yaitu 1. Monolithic system. Sistem operasi terdiri dari kumpulan prosedur, masing-masing dapat memanggil yang lainnya apabila dibutuhkan. Tidak ada konsep information hiding, semua prosedur kelihatan. Cara kompilasi yaitu mengcompile semua prosedur dan melink menjadi objek file oleh linker. Sistem layer mengorganisasikan sistem operasi menjadi layer hierarki. Pertama kali THE, yaitu singkatan dari Technische Hochschule Eindhoven, dibuat oleh BW Dijkstra. Ketiga, ada virtual machines. Time sharing, salinan dari hardware, kernel atau unsur mode, I/O, interrupt menjadi simulasi. 4. Client ke service, meminimasikan kernel. Client service mengirimkan permintaan ke proses server yang akan bekerja, kemudian hasilnya dikembalikan ke user. Kernel hanya menangani komunikasi antara klien dan server. C. Konsep proses. Pengeksekusian proses merupakan perubahan keadaan. Keadaan proses didefinisikan dalam bagian aktivitas yang berjalan, yaitu proses. Masing-masing proses bisa salah satu keadaan berikut. 1. New, yaitu proses sedang dibuat. 2. Running, yaitu instruksi sedang dieksekusi. 3. Waiting, yaitu proses sedang menunggu untuk beberapa event terjadi, seperti penyelesaian I/O atau menerima sebuah sinyal. 4. Ready, yaitu proses sedang menunggu pemberian prosesor. 5. Terminate, yaitu proses setelah selesai eksekusi.
Dan lanjut, D. Keadaan proses. Proses yang ada pada sistem operasi akan mengalami suatu keadaan atau kondisi tertentu. Ada 3 macam keadaan yang dialami oleh suatu proses, yaitu running, proses sedang dieksekusi oleh CPU. Kedua, ready, proses menunggu untuk dieksekusi. 3. Block, tidak dapat dieksekusi sampai kejadian terjadi. Biasanya terjadi pada saat proses I or O. E. FCB, yaitu proses control block. Pada masing-masing proses direpresentasikan dalam sistem operasi oleh proses control block atau PCB dan juga disebut task control block. Gambar proses control block di bawah ini yaitu ada pointer, process state, process number, process counter, register, memory limit, list open file. FCB berisi beberapa kumpulan spesies informasi dengan suatu proses yang spesifik berikut ini. Yaitu ada proses state, yaitu status atau keadaan proses, new, ready, running, waiting, help, dan seterusnya. Kedua ada program counter, yaitu counter yang mengindikasikan address atau alamat dari instruksi berikut untuk eksekusi proses yang berlangsung. Yang ketiga yaitu CPU register, yaitu register sangat banyak dan bermacam-macam, tergantung pada arsitektur komputer. Register ini seperti accumulators, index register, stack pointers, dan general purpose register. Ditambah beberapa kode kondisi informasi, diantaranya menjadi program counter. Status informasi ini harus disimpan ketika interrupt terjadi untuk mengizinkan proses meneruskan sesudahnya dengan benar. F. Penjadwalan proses. Objektivitas multiprogramming yaitu mempunyai beberapa proses yang running pada semua waktu untuk memaksimumkan utilisasi CPU. Objektivitas time sharing yaitu untuk beralih CPU di antara proses dalam frekuensi di mana pemakaian bisa berinteraksi dengan masing-masing program ketika program sedang running. Sistem uniprosesor yaitu tidak akan pernah lebih dari satu proses yang running. Seandainya ada proses yang lebih dari satu, pengertian berhenti. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.